Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kajian Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari ikhwah fillah yang mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama. Ini masih bab tentang berharap. Hadis yang terakhir kemarin sampai hadis 16. Sekarang kita masuk hadis ke-17. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'minu fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi wa fi riwayatin innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala hatta idza afda ilal akhirati lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Rawahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dari Rasulullah SAW beliau bersabda, jika orang kafir melaksanakan kebaikan, ia diberi makanan di dunia. Sedangkan bagi orang beriman, Allah menyimpan kebaikannya di akhirat nanti dan tetap memberinya rezeki di dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin atas kebaikannya. Diberikannya kebaikan di dunia dan dibalasnya di akhirat. Sedangkan orang kafir, ia diberi makanan di dunia karena kebaikan yang dilakukan, hingga ketika sampai di akhirat dia tidak ada lagi kebaikan akan dibalas untuknya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. Orang kafir mendapat balasan atas amal baiknya di dunia. Bisa berupa bertambahnya harta bendanya, dan bisa berupa dijauhkan dirinya dari keburukan yang menimpa. Di akhirat nanti orang kafir tidak mempunyai bagian ganjaran karena kekafiran itu bisa menghapus pahala di akhirat. Sedangkan orang beriman kebaikannya akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Hadis selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu bagai sebuah sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian. Ia mandi di tempat itu 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. Salat dapat menghilangkan kotoran-kotoran jiwa yang berupa dosa-dosa kecil, sebagaimana air menghilangkan kotoran dan daki dari badan. Indahnya menggunakan analogi dan perumpamaan untuk menjelaskan. Hadis selanjutnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Rawahu Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu jenazahnya disalati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun,
maka Allah menerima syafaat dan doa mereka terhadap orang yang meninggal itu. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis: adanya syafaat bagi orang-orang Islam jika si mayat termasuk yang berhak atas syafaat. Syafaat itu berupa ampunan Allah baginya. Anjuran memperbanyak orang salat bagi jenazah dengan harapan ada ampunan bagi si mayit berkat karunia Allah. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'ina faqal atardawna an takunu rubu'a ahli jannah qulna na'am qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah qulna na'am qal walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fi jildi thawril aswad aw kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar. Muttafaq alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tenda dengan jumlah semuanya sekitar 40 orang. Tiba-tiba beliau bersabda, maukah kalian menjadi seperempat penghuni surga? Kami menjawab mau. Beliau bertanya lagi, maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kami menjawab mau. Beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Hal itu disebabkan karena tidak ada yang masuk surga selain jiwa orang-orang Islam. Dibanding dengan orang-orang musyrik, kalian laksana selembar rambut putih di antara kulit lembu hitam, atau laksana selembar rambut hitam di antara kulit lembu merah. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis: diperbolehkan mengulangi berita gembira hingga berkali-kali agar seseorang senantiasa memperbarui rasa syukurnya. Kaum muslimin umat Muhammad adalah separuh dari jumlah penghuni surga. Dalam riwayat lain disebutkan mereka adalah sepertiga dari penghuni surga. Ini menunjukkan derajat kemuliaan umat ini. Tidak akan masuk surga selain orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh banyak manusia yang kafir, walaupun kamu sangat berkeinginan mereka menjadi orang-orang beriman. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fakakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidzunubi amthalil jibal yaghfiruha Allahu lahum. Rawahu Muslim. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada orang Islam seraya berfirman, inilah yang membebaskanmu dari neraka. Dalam riwayat lain dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Islam datang pada hari kiamat membawa dosa sebesar gunung. Allah mengampuni mereka semua. Hadis riwayat Muslim. Maksud sabda Nabi tersebut adalah Allah menyerahkan orang Yahudi atau Nasrani kepada orang Islam seraya berfirman, inilah yang membebaskanmu dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masing-masing orang mempunyai satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Jika seorang mukmin masuk surga, ia diikuti orang kafir yang masuk neraka, sebab memang ia berhak memasukinya dengan kekafirannya. Lalu maksud sabda beliau, ini yang membebaskanmu dari neraka, bahwa kamu tadinya berpeluang masuk neraka dan orang ini yang membebaskanmu, sebab Allah telah menentukan sejumlah manusia untuk memenuhi neraka. Jika orang-orang kafir memasukinya dengan dosa dan kafiran mereka, itu artinya mereka menjadi pembebas bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam.
Pelajaran hadis: dengan karunia Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin serta menggugurkannya, lalu menempatkan dosa yang sebanding dengannya kepada orang-orang kafir di samping dosa mereka akibat kekafiran mereka. Akhirnya mereka masuk neraka sesuai dengan pengetahuan mereka, sebab orang-orang kafir itu melakukan dosa dan biasanya juga mengajak orang lain kepada dosa. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbi hatta yad'u kanafahu alaihi fayuqarriruhu bidunubi fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu rabbi a'rif qal fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaq alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti seorang mukmin didekatkan kepada Tuhannya sampai dia meletakkan rahmatnya kepada orang mukmin itu. Lalu orang itu diminta mengakui dosa-dosanya. Allah berfirman, tahukah kamu dosa yang ini? Tahukah kamu dosa yang itu? Dan tahukah kamu dosa yang itu lagi? Ia menjawab, Tuhanku, aku mengenalinya. Allah berfirman, aku telah menutupinya di dunia dan mengampuninya untukmu hari ini. Akhirnya diberikan kepadanya buku catatan amal baiknya. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis: karunia dan rahmat Allah kepada sebagian manusia di mana dia menutupi dosa mereka di dunia. Pengakuan dapat menghapus dosa-dosa. Anjuran menutupi kesalahan orang-orang yang beriman di dunia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imratin qublatan fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Surat Hud. Faqala rajul ali hadha ya Rasulullah qala li jami' ummati kullihim muttafaq alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang konon orangnya namanya Ka'ab bin Amr atau julukannya Abu Yusr. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ada seseorang mencium wanita. Lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Setelah itu Allah menurunkan ayat, dan dirikanlah salat di dua penghujung siang dan waktu malam. Maksudnya salat maghrib dan isya. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Orang itu berkata, apakah ini untukku ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk semua umatku. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis: salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Kejadian yang spesifik tidak menafikan keumuman hukumnya. Disunnahkan menutupi kesalahan orang yang berbuat maksiat dan tidak menyebutkan namanya. Nah, ini hadis-hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah atas ampunan dan rahmatnya. Hadis yang terakhir tadi tentang seorang yang datang menemui Rasulullah melakukan kesalahan dan turunlah yang menjadi sebab turunlah ayat Allah surat Hud, dirikanlah salat sesungguhnya di dua penghujung siang dan waktu malam, yaitu salat secara khusus salat maghrib dan isya. Dan innal hasanat yuzhibna sayyi'at, semua kebaikan itu menutupi keburukan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin. Takwalah kepada Allah di mana saja berada dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Tamhuha, dan bergaulah interaksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bisa menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan hadis
Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang merupakan taman bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan 15 menit ini Allah berikan ilmu, pemahaman dan kebaikan manfaat bagi kita, dijauhkan dari musibah malapetaka dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.